Shalom, selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan sedikit tentang diri saya, yaitu perkenalkan, nama saya Dedi Mapada. Saya tinggal di Jalan Air Lobang 1, Sikumana. Nah, sekarang saya berkuliah di Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, sektor publik, semester 6. Di sini saya akan membahas materi tentang ada dua bab, yaitu yang pertama bab 10 perencanaan dan penganggaran aset, dan bab 11-nya itu adalah pengadaan aset. Saya akan masuk materi yang pertama, yaitu perencanaan dan penganggaran aset. Yaitu A. Menentukan kebutuhan aset. Kebutuhan akan suatu aset secara langsung berhubungan dengan kebutuhan pelayanan. Itu dibagi atas dua, yaitu strategi penyediaan pelayanan dan alternatif non aset. Strategi penyediaan pelayanan adalah didasarkan pada analisis kebutuhan dan review bagaimana pelayanan yang sekarang ini diberikan. Untuk itu perlu mendefinisikan ruang lingkup, standar, dan tingkat pelayanan yang akan diberikan, dan menentukan metode-metode penyediaan pelayanan dan sumber daya yang dibutuhkan, mencakup persyaratan penggunaan aset, dan mempertimbangkan metode pencakupan pemerintah dengan menggunakan teknik manajemen pemerintah. Yang kedua itu alternatif non aset. 3 jenis solusi non aset yang hendaknya dipertimbangkan antara lain: yang pertama itu desain ulang, yang kedua mengoptimalkan pembangunan aset yang telah ada, yang ketiga menggunakan kebutuhan kontraktor dari pihak swasta. Bagian B, mengevaluasi aset-aset yang telah ada. Evaluasi aset-aset yang telah ada adalah untuk menentukan apakah kinerja aset-aset tersebut memadai untuk mendukung strategi pelayanan, penyediaan pelayanan yang telah ditentukan. Itu dibagi atas dua, yaitu mengevaluasi kinerja aset dan proyek yang sedang berjalan. Mengevaluasi kinerja aset yaitu seluruh aset yang saat ini digunakan untuk memberikan pelayanan perlu diidentifikasi dan dibuatkan sebuah daftar. Sebagai bagian dari proses ini, aspek-aspek berikut ini perlu dianalisis: kondisi fisiknya, pemanfaatan, fungsionalitas, kinerja keuangannya. Yang kedua itu proyek yang sedang berjalan. Penentuan aset-aset yang telah ada harus mencakup aset-aset yang masih dalam proses pengadaan atau sedang berjalan, seperti fasilitas yang masih dalam pembuatan. C. Menyesuaikan atau menyelaraskan aset dengan penyediaan pelayanan. Menyesuaikan merupakan hal penting, bahwa aset disesuaikan atau diselaraskan dengan program penyediaan pelayanan suatu organisasi agar dapat diaplikasikan lebih meluas. Hasil dari proses ini mencakup mengidentifikasikan aset-aset yang tidak memiliki kepastian atau manfaat yang diperlukan untuk memenuhi standar penyediaan pelayanan secara memadai, dan mengidentifikasikan aset-aset yang memiliki kepastian atau manfaat melebihi standar penyediaan pelayanan, dan mengidentifikasikan aset-aset yang tidak mendukung tujuan penyediaan pelayanan dan harus dihapuskan. Berikut D. Mengembangkan strategi aset. Dengan mengintegrasikan perencanaan aset dengan keseluruhan proses perencanaan, suatu entitas akan dapat membantu keputusan penting dengan lebih baik mengenai profil aset, terutama pada saat merespon faktor-faktor seperti adanya persyaratan penyediaan pelayanan baru ataupun perusahaan persyaratan penyediaan pelayanan. Itu adanya metode yang berbeda dalam penyediaan pelayanan dan adanya perkembangan teknologi. Mengembangkan strategi aset ada 4, yaitu yang pertama membandingkan aset yang telah ada dengan kebutuhan. Entitas harus memiliki analisis ini terhadap seluruh pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, dan menentukan aset-aset yang mampu memenuhi persyaratan penyediaan pelayanan. Yang kedua, melebihi keputusan atau belum tersedia dan telah diadakan. Analisis ini dapat mencakup beberapa rasionalisasi dan pembagian aset-aset yang mendukung pelayanan Anda. Yang kedua itu strategi aset. Strategi aset harus mempertimbangkan berbagai cara pencapaian hasil yang
diinginkan, seperti perencanaan pengadaan, rencana operasi, rencana pemeliharaan, modifikasi atau penambahan, rencana penghapusan, rencana pengadaan, rencana manajemen. Yang ketiga, elemen penyusun strategi aset. Elemen-elemen yang bersama-sama memberikan kontribusi dalam penyusunan strategi aset yaitu rencana manajemen aset, berikut metode penyediaan pelayanan, berikut pemantauan kinerja, dan prosedur sistem dan pelatihan. 4. Asuransi. Agar dapat dikelola secara efektif, aset harus dilindungi dari adanya pencurian atau penyalahgunaan dari risiko lain seperti kebakaran. Konsekuensi dari tidak tersedia aset untuk penyediaan pelayanan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Pengadaan dan penganggaran modal. Proses anggaran modal kerja memungkinkan pemerintah untuk mempertimbangkan pihak pengadaan dan penambahan aset atau membuat selanjutnya dalam modal dapat diterapkan pada proyek dan investasi baru guna memenuhi tujuan pemerintah. Sumber-sumber pendanaan modal telah ditetapkan bahwa pendanaan modal sektor publik telah memadai untuk suatu aset dan dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya sebagai berikut, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara, subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat, kerjasama atau bantuan dari pihak lain. Sumber-sumber pendanaan modal ada satu, yaitu transparansi pengadaan dan untuk suatu aset. Semua proposal untuk pengadaan aset, baru penambahan aset yang telah ada atau penambahan kapasitas keterlibatan sektor swasta untuk memberikan pelayanan publik harus dievaluasi sesuai dengan panduan dan metodologi evaluasi yang berlaku sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan harus menjelaskan biaya penuh seluruh dampak atas anggaran di masa mendatang, dampak utama terhadap kapasitas, kualitas, jangkauan, dan efisiensi pemberian pelayanan, dan susunan dan jadwal implementasi. Baik, terima kasih, sekian dari saya untuk bab 10-nya. Dan sekarang saya akan melanjutkan bab 11-nya, yaitu perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan disusun selama fase perencanaan dan sebelum dilakukan pengadaan aset. Sekurang-kurangnya rencana tersebut harus menyebutkan kebutuhan penyediaan pelayanan, solusi-solusi non-aset yang dipertimbangkan, analisis terhadap metode pengadaan, pegawai yang terlibat dalam pengadaan dan tanggung jawab mereka, kerangka waktu untuk proses pengadaan, dan penjadwalan dan jumlah pengeluaran modal. Keputusan pengadaan dibagi atas dua, yaitu yang pertama alternatif untuk kepemilikan dan menyusun. Alternatif untuk kepemilikan aset adalah bagian integral dari manajemen aset yang efektif, adalah pertimbangan atas pilihan alternatif penyediaan pelayanan yang mengurangi kebutuhan kepemilikan aset oleh organisasi pemerintah. Pertimbangan atas solusi non aset, pertimbangan penting karena yang pertama, perubahan ekspektasi dan teknologi dapat mempengaruhi proposal aset baru, di mana aset-aset yang ada masih dapat digunakan untuk penyediaan pelayanan yang tidak berubah. Yang kedua, pemerintah aset berubah sepanjang waktu seiring dengan berubah kebutuhan penyediaan pelayanan. Dan yang berikut, pengeluaran untuk setiap aset, membatasi pengeluaran dari area lainnya. 2. Menyusun. Biaya siklus hidup adalah proses yang logis dan sistematis untuk menyusun total biaya aset mulai dari konsepsinya sampai dengan penghapusannya. Biaya siklus hidup merupakan suatu proses yang mengaku sifat kebersamaan atau beriringan dari biaya modal dan biaya operasi. Praktek yang lebih baik telah menunjukkan bahwa biaya siklus hidup harus mencakup penilaian terhadap biaya-biaya berikut: perencanaan, pengadaan, operasi, dan pemeliharaan dan penghapusan. Metode pengadaan. Metode pengadaan ini ada 6, yaitu yang pertama,
sewa versus beli. Keputusan untuk menyewa atau membeli aset merupakan suatu isu di mana pasar dapat memberikan aset-aset umum untuk memenuhi kebutuhan penyediaan pelayanan suatu organisasi. Poin penting yang membedakan antara membeli dengan membayar sekaligus menggunakan finance lease untuk memperoleh aset adalah bahwa biaya modal dapat disebar atau dialokasikan ke sepanjang waktu. Kedua, sekali lagi tentang keputusan pengadaan. Keputusan pengadaan aset dibuat dalam suatu kerangka perencanaan pelayanan dan keuangan yang terintegrasi. Pengadaan aset merupakan aktivitas utama manajemen aset. Sebagai bagian dari proses pengadaan aset, entitas perlu mempertimbangkan yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama sifat dari aset yang akan diadakan, kondisi pasar dan implikasinya terhadap biaya pengadaan, kapasitas industri, standar industri, dan kecocokan kontraktor dan atau pemasok. 3. Pengadaan tanah. Ada beberapa undang-undang yang mengatur pengadaan tanah oleh suatu entitas untuk kepentingan publik, yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama konversi dan sumber daya alam, berikut keuangan, berikut perencanaan dan pembangunan, dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Pembangunan aset. Bagian ini terkait dengan pembangunan aset, bukan pengadaan aset yang telah ada. Beberapa undang-undang tersedia baik mengenai pengembangan lahan, bangunan, dan pekerjaan konstruksi lain untuk berbagai kepentingan umum seperti perumahan, fasilitas transport, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Yang kelima, pengadaan aset-aset lainnya. Pengadaan aset-aset lainnya tanah yang dilakukan sesuai entitas mencakup pada peraturan yang berlaku, diantaranya paket undang-undang tentang keuangan negara Kepres Nomor 80 Tahun 2013 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 61 Tahun 2004. 6. Asumsi kontrol pengawasan aset. Terdapat beberapa cara dengan mana satu entitas dianggap mengontrol suatu aset. Ini dijelaskan dengan singkat di bawah ini, yaitu yang pertama pengadaan dengan dana apropriasi, kedua pengadaan dengan dana non apropriasi, ketiga pengadaan dengan dana alokasi, keempat pengadaan dari sewa modal, dan yang terakhir transfer. D. Metode kontrak perjanjian. Metode yang digunakan untuk mengadakan atau memperoleh aset hendaknya memungkinkan alokasi risiko dan kewajiban secara layak kepada pihak-pihak yang relevan. Definisi atas peran reseptif dari berbagai pihak yang terlibat. Definisi atas hasil yang disyaratkan dari proses pengadaan aset. Metode kontrak atau perjanjian dibagi atas 3, itu yang pertama kontrak lump sum. Kontrak lump sum menyakup desain dengan pendokumentasian proyek. Tender kemudian dilakukan dengan kontrak ditunjukkan untuk menyelesaikan pekerjaan seperti yang dikomentasikan, dan imbalannya kontraktor menerima pembayaran lump sum, dibayar sesuai dengan hasil pekerjaan. Yang kedua, kontrak desain dan konstruksi. Kontrak desain dengan membangun melibatkan pemasok atau kontraktor tunggal yang menangani baik itu proses desain ataupun konstruksi. Konstruksi mengajak konsultan untuk mendesain dan mendokumentasi proyek, umumnya dengan keterlibatan pelanggan secara tertutup. Yang ketiga, bangun operasikan transfer. Proses BOT ini berupa konstruksi pihak swasta atau aset untuk kepentingan publik yang dibiayai swasta, dan hasilnya berupa hak untuk mengoperasikan fasilitas tersebut dan memindahkan biaya kepada pemakainya. Ya, sekian dari materi saya.
lebih baik bergaul dengan orang-orang yang lebih baik dari Anda dan Anda akan terpengaruh mengikutinya. Sekian.